ورسوله وكل من تسجيل الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين. إياك إياك نعبد نعبد ونستعين اهدنا الصراط صراط الذين صراط الذين أنعمت عليهم غير ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحكمة الخامسة والخمسون. Hikmah ke-55. Qala radhiyallahu ta'ala anhu Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi wa anwarihi wa nafahati bihi dunya wal akhirah. Amin. Beliau mengatakan Idza aradta an tasfiya insana li nafsi Idza aradta an tasfiya insana li nafsi, jika engkau hendak memilih seseorang li nafsika untuk dirimu, dijadikan sahabat, dijadikan apa saja yang kaitannya dengan urusan pribadi, fala ba'sa, maka hal itu boleh, tidak apa-apa, antam tahinahu, untuk engkau memujinya terlebih dahulu, bima la yasihu, dengan sesuatu yang la yasihul istifa'u bidunihi, tidak ada cara untuk memilih kecuali melakukan ujian tersebut. Artinya tidak ada jalan kecuali dengan memujinya, karena tidak semua orang kita bisa berikan kepercayaan kecuali dengan menguji ketulusan dan kesetiaannya terlebih dahulu. Di pertemuan kita yang sebelumnya, Imam Haddad mengatakan la yanbaghi an ta'tadda bi ukhwati akhin yastati' an yanfa'aka fala yaman. Jangan kamu anggap sebagai teman, tidak sepantasnya engkau menganggap sebagai teman orang yang mampu memberikan bantuan kepadamu, namun ketika diminta dia tidak berbuat apa-apa, gak mau membantu. Itu bukan teman. Nah, oleh karena itu, jika kita mendapati seseorang yang keadaannya itu bagus, kalau diminta bantuan segera, tapi tidak serta-merta dijadikan orang terdekat. Kita jadikan sebagai teman atau seorang khadim, guru menerima murid, itu tidak semudah itu. Maka Imam Haddad beliau mengatakan di sini, jika engkau hendak memilih seseorang sebagai teman, sebagai khadim, pelayan, pembantu, murid, dan apapun itu, yang mana kamu jadi berserikat dalam segala hal dengan dia, atau gampangnya milih jodoh itu loh, termasuk harus dengan selektif, memilih dengan ketat, karena itu linafsika, untuk dirimu atau juga untuk keluarga. Berarti kalau untuk keluarga memilih menantu dan lain sebagainya, fala ba'sa, maka itu tidak apa-apa, diperbolehkan antam tahinahu, untuk kau mengujinya terlebih dahulu. Uji dulu dia, bima la yasihu al-istifa biduni, tidak ada cara lain kecuali dengan menguji terlebih dahulu. Artinya apa? Supaya menjadi jelas, tidak remang-remang. Tujuanmu menjadikan dia sebagai partner hidup itu pasti dengan adanya seleksi tersebut. Karena orang yang kita jadikan dia atau namanya masuk dalam kamus hidup kita, tentunya dengan pilihan, dengan selektif. Maka di sini banyak orang yang terjebak karena tidak hati-hati dalam memilih orang yang berada di sekitarnya. Terjadinya perang dalam sebuah negara, kebijakan-kebijakan yang timpang dalam sistem kenegaraan, itu karena pemimpinnya tidak memilah siapa orang yang membisik.
karena pemimpinnya tidak memilih, menyeleksi orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka kehebatan seorang presiden itu ya bisa diukur dari sejauh mana dia menentukan orang-orang yang mengisi kursi di kabinet. Siapa menterinya? Semakin pandai dia menunjuk menteri yang bijaksana, ya, karena mereka lah orang-orang yang berada di sekitar pemimpin. Situ akan tampak kecerdasan, keluasan jiwanya. Apa? Begitu juga dalam pemimpin yang skalanya bukan negara, pemimpin sebuah organisasi, pemimpin pondok pesantren, ketua lembaga. Kita bisa ukur dari sejauh mana dia menyeleksi orang-orang yang ada di sampingnya. Tak sembarangan. Karena keputusan, kebijakan, nasib orang yang kaitan dengan organisasi tersebut atau lembaga tersebut ditentukan dengan siapa yang bisik. Kalau selektif, belum tentu selektif yang masuk ke dalam rumahnya, keluarga. Biasanya yang bisik istri. Istrinya termasuk kuat. Perempuan yang lain maksudnya perempuan lain itu, kata Syekh Abdul Wahab Sya'rani, biasanya ketika sebuah keluarga terlihat harmonis, biasanya jebakan itu akan muncul dari temannya istri, ya, temannya istri yang memang jahat gitu. Temannya istri sebenarnya bukan teman, ya, orang yang dipersilakan masuk ke dalam rumah namun tidak disaring, tidak di istifa terlebih dahulu, diseleksi terlebih dahulu. Itu diceritakan ada dua orang suami istri saling mencintai, saling mengasihi layaknya rumah tangga yang normal lain. Suatu hari ada ibu-ibu yang sudah sedikit lanjut ya umurnya, belum tua, sudah agak tua, datang. Pertama itu cuma datang numpang sholat, mau numpang sholat, oh iya silakan, oh ini ada numpang sholat. Ditunjukkanlah tempat sholat, digelar sejadah, dia sholat, dia langsung mengeluarkan tasbihnya diputar. Kemudian ketika si perempuan lihat, oh ini orang baik ini, dia habis sholat langsung berzikir terlebih dahulu. Kemudian didekati, ngobrol lah berdua, lama-lama akrab. Suaminya juga lihat, ketika terjadi hubungan tersebut, akrab, berbagi, datang lagi ke situ, makan bersama, sudah. Makanya Nabi SAW itu pernah berdoa, Allahumma la taj'al li fajirin yadan fayuhibbahu qalbi. Ya Allah, jangan jadikan orang jahat membantuku sehingga hatiku menjadi senang dengan dia. Kalau Nabi berdoa begitu, kita juga harusnya berdoa seperti itu. Karena doa yang disampaikan oleh Nabi tersebut ta'liman li hadhil ummah, bentuk pengajaran beliau kepada umat. Ya Allah, jangan jadikan orang jahat membantuku sehingga hati menjadi senang. Karena al-insan abdul ihsan, manusia itu budaknya kebaikan. Kapan dibaiki lunak. Al-insan abdul ihsan, manusia itu budaknya kebaikan agar dia bisa lunak, bisa dilunakkan dengan dibaiki. Itu karakter manusia. Maka Nabi berdoa, jangan ada orang-orang jahat yang membantu. Bukannya kita tidak mau bantuan dia, bukan, dia bermasalah. Sebenarnya dalam sebuah lembaga ada satu orang yang pergi atau dikeluarkan, itu bukan persoalan ini kok nggak punya hati, bukan. Orang ini tidak pantas untuk berada dalam sebuah lembaga, karena kalaupun dia baik, kebaikannya ini membahayakan orang. Jadi orang yang bermasalah urusan hatinya, buruk muamalahnya, jelek muasyarahnya, kok bantu? Jangan terima.
Karena itu upaya untuk mendekat, melunakkan kamu, karena privasimu terlalu ketat. Padahal memang seharusnya mengangkat teman itu kita harus memiliki privasi, selektif dalam memilih siapa orang yang ada dalam kamus hidup saya. Ya sebenarnya. Akhirnya orang tua tadi bilang kepada si ibu itu, kamu tuh cantik loh. Kemudian suamimu saya lihat kalau saya datang dia langsung pergi. Padahal pertimbangannya karena nggak mahram, dia langsung pergi gitu. Sepertinya dia menaruh hati dengan wanita lain kayaknya. Enggak, suami saya nggak begitu. Nanti ya saya beri informasi lagi. Nanti saya cari tahu. Datang pada hari berikutnya bilang begitu. Oh betul, ternyata dia diam-diam itu dapat informasi dari temannya itu dia senang sama seseorang. Wah, sakit hati. Bagaimana? Mulai berubah. Padahal itu karangan. Enggak terjadi apa-apa. Si suami itu sebenarnya pergi kerja. Akhirnya dia bilang kepada orang tua itu, bagaimana caranya saya menghadapi rumah tangga seperti ini? Oh, caranya ya jalan pintas. Kamu nggak bisa menghentikan laki-laki yang sudah punya hasrat dengan perempuan lain. Terus bagaimana caranya? Ya harus dibaca-baca. Nantilah saya baca wirid begitu. Tapi ada syaratnya. Bagaimana syaratnya? Nah, itu harus ambil rambut tepat di bawah sini, jenggotnya, tapi yang dekat dengan leher, yang paling pangkal di sini. Nah, itu ambil beberapa helai dengan pisau. Pas dia tidur, ambil 2-3 helai, nanti dibaca, nanti rasa sukanya dengan perempuan itu putus. Oh iya. Kemudian dia datang kepada suaminya, itu istrimu itu sepertinya ada masalah. Oh, disebut nama istrinya, marah. Kamu sok tahu dengan rumah tangga saya. Iya. Kalau nggak percaya sama saya, dia sebenarnya sudah ingin cerai. Dia menyukai laki-laki lain, tapi nggak ada jalan dia untuk minta cerai, nggak ada kemampuan. Tapi akhirnya dia berencana membunuh kamu. Nggak mungkin istri saya seperti itu. Nggak percaya? Tunggu aja kalau kamu sedang tidur. Kalau dia nanti bawa pisau menyembelih kamu, ya kamu segera menyelamatkan diri. Maka pulanglah dia. Ketika terlentang tidur, dia pura-pura menutup matanya. Nah, di dalam benak si suami, si istri ini mau membunuh dia karena sudah lama ingin cerai karena suka dengan laki-laki lain. Nah, si perempuan dibisik untuk kembali, suaminya hatinya kembali kepada dia dengan cara mengambil beberapa helai rambutnya, helai jenggot. Ketika si istri itu bawa pisau, si suami bilang, benar apa yang dikatakan nenek itu, betul sekali. Akhirnya ketika disentuh jenggot, tangannya dipegang oleh suaminya, langsung ditikam ke arah istri, mati. Ketika hal itu terjadi, pihak keluarga si perempuan mengadu kepada hakim, diproses, dituntut oleh pihak keluarga si wanita. Akhirnya si laki-laki pun dieksekusi. Terus nenek perempuan tadi keluar dari rumah itu sambil mutar tasbihnya. Allah Akbar. Jadi memang ada tipe orang, zohirnya kelihatannya mutar tasbih, zohirnya kelihatannya jaga sholat, tapi lihat muasyarah buruk. Berarti ini orang buruk. Ini hanya kulit. Ini kulit saja. Jangan terkecoh dengan penampilan orang, karena itu bisa mengelabui. Tapi aslinya seseorang tampak ketika muasyarah dia dengan orang sekitarnya.
kalau sudah ikut campur urusan rumah tangga orang lain, kalau sudah gampang menilai, gampang menganggap tanpa ada bukti yang jelas, dan rumah tangga itu pun menurut saya lemah dari kisah tersebut karena terlalu mudah mempercayai. Kenapa mudah mempercayai? Karena terlalu mudah pintu dibuka, mudah akrab, mudah dibaiki. Sebaiknya seseorang itu rapat itu kepercayaan itu kepada orang tertentu yang bisa kita berikan. Paham ya? Maka kata para ulama, ini istinbat dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Ada orang datang kepada Nabi, wahai Rasulullah, unta saya ini saya ikat terlebih dahulu lalu tawakal, atau saya biarkan gitu saja, tawakal, hilang ya hilang, ya di situ kalau takdirnya itu unta saya. Maka Nabi mengatakan, ikilha fatawakkal, ikat dulu baru kamu tawakal. Maksudnya apa? Punya privasi dulu baru pasrah. Kalau ada orang datang mendekat kepada kita, apalagi terkait sebuah lembaga, saring dulu, ikilha, itu ikhtiarnya. Nanti ketika dia berubah di jalan, ya tawakal, pasrah, tapi ikat dulu. Ada upaya untuk menyaring siapa ini. Ikat dia dengan ikrar. Ya, kalau dalam pewaris ada ikrar. Ikat dengan ikrar. Sejauh mana kamu loyalitasmu dengan ikrar, janji dengan dirimu sendiri. Kalau dengan dirimu saja kamu tidak bisa menjaga, apalagi dengan orang lain, apalagi dengan umat, terlalu besar itu. Nah, begitu. Sedikit teman lebih baik daripada banyak tapi nggak ada yang bisa dipercaya. Bisa paham? Itu yang pokok. Jadi kata orang bijak, man lam yuqaddim al-imtihana qabla thiqah asmarat mawaddatuhu nadamah. Barang siapa tidak menguji terlebih dahulu sebelum memberi kepercayaan, maka kasih sayang akan berubah menjadi penyesalan. Saya ulang lagi, barang siapa yang tidak menguji terlebih dahulu sebelum dia memberi kepercayaan kepada seseorang, maka hubungan kasih sayangnya akan berubah menjadi penyesalan. Memang seperti itu. Ada juga ulama mengatakan, la tasik bis-sadiq qabla al-khibrah. Jangan beri kepercayaan kepada seorang teman sebelum diuji loyalitasnya terlebih dahulu, kesetiaannya diuji. Nah, sekarang pertanyaannya, Imam Haddad kan membolehkan kita untuk menguji loyalitas, kesetiaan, ketulusan, kejujuran seseorang ketika kita hendak mengangkatnya sebagai orang dekat, memberi tugas-tugas penting dalam sebuah lembaga. Kamu sebagai ketua, kamu sebagai penasehat, kamu sebagai yang paling rawan itu loh, bendahara karena dia megang uang dan lain-lain sebagainya. Itu harus orang terpercaya. Uji dulu. Nah, mengujinya dengan cara apa? Nah, ini kan pertanyaan. Nah, kata ulama, terkadang paling simpel menguji itu dengan bil mujawarah. Uji dia dengan pertanyaan-pertanyaan. Makanya setiap ada lamaran kerja ada namanya wawancara terlebih dahulu. Sebenarnya bukan wawancara, nggak ada kepentingan dengan wawancara. Itu sebenarnya mau menguji. Kecerdasan bisa diukur dari cara dia menyampaikan narasinya, argumentasinya, di cara dia menjawab pertanyaan-pertanyaan itu bisa diukur. Oh, tingkat intelektualnya sekian, EQ-nya sekian, mentalnya sekian. Kok jawabannya berubah-ubah? Wah, ini orang nggak punya pendirian. Dengan mujawarah, bergaul sebentar gitu aja. Yang kedua paling kuat ya, bil musafaroh. Pernah safar bareng. Karena karakter orang nggak akan bisa ditutup, nggak akan bisa pura-pura di waktu safar atau melakukan perjalanan bersama. Kelihatan aslinya. Walaupun khusyuk buka kitab, ketika sudah masuk mobil
muncul sifat aslinya, sifat cueknya, individualismenya kelihatan semua. Kesetiaan orang lihat ketika bersama saat safar. Kalau sudah gampang emosi ketika safar, mudah mengeluarkan sumpah serapah, itu orang acting baik, pinter kalau orang sedang sesekali ketemu. Tapi ketika safar bersama, tidak bisa acting. Kelihatan asli. Semakin lama safar, semakin terlihat. Jangan percaya. Nah itu dia. Dan lain-lain sebagainya. Hal ini juga digagaskan oleh para ulama. Kalau belum diuji langsung ngangkat sebagai, kalau nomor apa itu, nomor kode PIN ATM-mu, kalau istri tahu, oke, ringan kan? Ringan nggak? Ya, memang istri kok. Ya, PIN HP, kalau istri yang tahu, nggak masalah kan? Nah, boleh. Tapi kalau saya enggak, semua PIN saya nggak ada yang tahu kecuali saya sendiri. Nggak ada. Sudah. Nah terus, tapi ringan kan kalau diketahui oleh orang dekat itu, walaupun sebaiknya nggak perlu. Ringan kalau istri. Kalau teman sendiri, ya di atasnya. Ya beresiko juga, karena dia bisa saja berubah. Ini teman dekat loh, bisa berubah. Kecuali yang sudah diuji bertahun-tahun kejujuran. Tapi kalau ada tamu datang, Assalamualaikum, Bapak siapa? Oh, saya kebetulan lewat, katanya ini rumahnya antum, saya mau tanya sesuatu. Terus antum dipuji, ternyata kamu cerdas, wah ini nomor PIN saya, hafalah. Masa begitu? Ini kan, nah, menganggap orang sebagai teman masuk dalam kontak HP-mu lebih bahaya dari itu. Kalau uang hilang masih bisa cari lagi, tapi kalau hatimu hilang, kamu cari di mana? Salah teman itu bisa merusak hubungan keluarga, bisa meluluh lantakkan persatuan sebuah organisasi dan lembaga, seperti begitu. Saya maklum ya. Maka suatu hari Sayyidina Umar bin Khattab mengajukan permintaan saksi. Datanglah seorang saksi yang akan menyatakan persaksiannya di hadapan beliau. Maka selayaknya Amirul Mukminin ini mau jadi saksi kasus tertentu, ini gimana orangnya? Karena syaratnya orang yang menjadi saksi harus jujur. Maka Sayyidina Umar mengatakan, "I'ti biman ya'rifuka." Tunggu dulu, saya nggak bisa mengangkat kamu sebagai saksi. Datangkan orang yang kenal sama kamu. Saya tanya dulu orang yang kenal. Karena kalau tanya orang langsung, mesti yang baik-baik. Ya. Tanya orang di sekitar. Maka dia datang bawa temannya gitu. Ini dia kenal saya. Ya. Maka Sayyidina Umar tanya, kamu kenal dia? Kamu anggap dia orang baik-baik? Iya, dia orang baik. Kamu kenal dia? Iya. Kemudian Sayyidina Umar tanya, bagaimana cara kamu kenal dia? Kamu pernah bergaul cukup lama? Kamu tahu bagaimana cara masuk rumahnya, keluar, pergi kemana, sering kemana? Apa saja yang diperbuat, dominan apa, kesehariannya bagaimana? Kamu tahu? Enggak. Kemudian Sayyidina Umar bilang, kamu pernah nggak bisnis dengan dia, transaksi dengan dia sedinar atau dirham? Karena dua benda ini alias fulus, kamu bisa mengetahui dengan dua benda ini amanah seorang laki-laki. Kalau mau tahu tingkat kekuatan hati seseorang, coba transaksi sekali-kali dengan dia. Aku beli anumu ya, tolong titip beli ini ya. Kalau sudah kembaliannya nggak balik, ya 1.000, 2.000 atau pura-pura lupa. Kalau minjem kayak nggak ingat, sudahlah kawan, nggak usah ditemui.
nggak usah dilanjutkan, bermasalah. Ya, karena uangmu yang ditutup tersebut, ya. Saya pernah suatu hari masuk ke sebuah warung, nah, katanya mau naktir saya, ternyata nggak bawa uang, terus bilang kepada yang punya warung, nanti ya saya antar itu, nggak dibayar. Sudah biasa bayarnya lewat ATM. Allahu Akbar, saya bilang. Habis saya, bagaimana saya tahu dengan langsung membayar, bagaimana halalnya ini? Udah, di situ saya mulai gelisah. Oh, ini masalah. Karena memang kejujuran orang bisa dilihat dari segi muamalahnya, cara muamalah. Itu kata Sayyidina Umar. Kamu pernah lihat dia transaksi hingga kamu bisa menguji sifat amanah? Dia bilang, la, tidak. Terus Sayyidina Umar tanya dengan metode yang terakhir yang paling mujarab. Hal safar sama aku? Pernah safar bareng sama dia? Pernah dalam sebuah perjalanan begitu? Kata dia, enggak. Kata Sayyidina Umar, alladzi yakshifu an akhlaqir rijal. Safar itu bisa menyingkap akhlak asli seseorang. Safar. Dari safar tersingkaplah jati diri seseorang, sifat aslinya, karena nggak mungkin ditutup-tutup. Dia juga mengatakan tidak. Maka Sayyidina Umar mengatakan, sepertinya kamu mengatakan kenal baik dengan dia, hanya kamu kenal ketika kamu melihat dia di masjid, seketika ruku, ketika sujud, lalu kamu dengan serta-merta menganggap dia baik. Kata orang itu, iya. Maka Sayyidina Umar mengatakan, kamu pergi. Kamu belum kenal dia. Dan kamu harus datangkan orang yang lebih kenal dengan kamu, yang pernah safar bareng, yang pernah transaksi bisnis bareng, yang pernah bergaul dengan kamu, tahu kemana kamu sering pergi. Itu yang bisa mengetahui kamu orang baik atau tidak. Coba yang kan Sayyidina Umar begitu selektifnya, ya, mengangkat orang jadi saksi. Tes dulu, nggak bisa. Milih istri juga begitu, jangan sembarangan. Memilih orang yang antum percaya, jangan sembarangan. Ini baru hidup itu ringan. Kalau enggak, hati kita ini bukan tong sampah yang menjadi bulan-bulanan orang sembarangan yang kita nggak tahu karena pengkhianatannya, karena tidak memegang janjinya, tidak komitmen dengan amanahnya, tidak kukuh memegang ikrarnya. Dunia ini sudah lama mandul, ya, melahirkan laki-laki yang tangguh seperti ini, sudah lama. Maka lebih baik sedikit kawan tapi original daripada banyak tapi semuanya badut, semuanya adalah badut, acting semua, luar tok. Wallahu ta'ala bishawab. Kemudian di sini ada nasihat Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ini cara nguji berikutnya, karena Imam Haddad bolehkan kita nguji. Imam Haddad mengatakan boleh menguji orang yang siapa saja yang ingin menjadi teman dalam hidupmu. Uji. Kalau Imam Sufyan Ats-Tsauri ini sezaman dengan Imam Asy-Syafi'i, Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan idza aradta an tuwafa rajulan faqtibhu. Kalau kamu hendak mengangkat seorang sebagai saudara seperjuangan, saudara dalam dalam bisnis, partner dalam apalah, terutama wanita, sebagai istri, ngambil mantu dan lain sebagainya. Fa'adzibhu, buat dia marah. Sumadussa man yas'aluhu anka. Lalu buat jebakan dengan mengirim orang yang bertanya kepada dia terkait dirimu, mengenai rahasiamu. Tanya. Fa in qala khairan aw katama sirran fashabhu. Kalau dia tetap bercerita mengenai dirimu hal-hal baik dan tetap menutup rahasiamu, maka angkat dia tetap menjadi sahabat.
Jadi kalau ada orang yang dekat gampang, buat dia marah, buat dia tersinggung. Kalau dalam ngaji begini sindir dia, kok ngomong di belakang. Ketika antum kirim utusan, coba tanya mengenai saya. Iya, sering lah. Orangnya itu gimana ya? Nah, itu sebenarnya ujian, itu sebenarnya ada utusan sudah. Coba tes, buat dia marah, tidak apa-apa. Apalagi terkaitan dengan suatu kelembagaan atau suatu perkumpulan, buat dia marah, lalu kirim orang yang bertanya perihal dirimu, jebak dia. Kemudian kalau dia ngomong kata baik dan tutup rahasia, ayo lanjutkan. Ini orang punya mental berkawan, punya solidaritas dalam berkawan. Kalau tidak, uang itu bukan, tidak bisa diajak bersahabat. Nah, paham ya? Kemudian pesannya Imam Ja'far As-Shadiq, ini kakeknya para habaib, seluruh para habaib di dunia ini, dari jalur Sayyidina Husain, kakeknya mesti kembali kepada Sayyidina Ja'far As-Shadiq. Kakeknya kita ini, Ja'far As-Shadiq. Beliau berpesan, la tashab khamsatan, jangan kamu jadikan sebagai teman 5 kriteria. Pertama, al-kadzdzab, orang yang suka bohong. Orang suka bohong itu, kata beliau, semua hanya tipuan untuk kepentingan dia, demi kepentingannya dia selalu membuat tipuan. Fa innaka minhu ala gurur, yang bisa kamu ambil manfaat dari teman yang suka bohong itu hanya tipuan. Karena posisi teman yang sering berbohong itu bagaikan kasarab. Sarab itu fata morgana. Kalau dilihat dari jauh sepertinya ada, tapi kalau didekati ternyata tidak ada apa-apa. Kasarab. Yang kedua, jangan teman dengan al-ahmaq. Fa innaka lasta minhu ala syai' turidu an yanfa'aka wa yadurruka. Orang yang bodoh, orang yang tidak cepat nangkap, ingin orang cerdas itu dengan sindiran dikit itu lo paham. Ya, dengan isyarat sedikit, oh ini nggak boleh sebenarnya. Cukup paham, itu orang cerdas. Orang cerdas itu apa? Orang mudah memahami, cukup dengan sindiran, dengan isyarat, dengan kode sedikit, oh paham, mengerti dia apa yang dikehendaki dalam sebuah perkumpulan. Tapi kalau sudah bebal dia, antum harusnya terus terang. Saya itu baru bisa mengerti, itu bodoh sekali. Nggak bisa dijadikan teman itu, karena nggak ada yang bisa diambil manfaat dari orang seperti ini. Ya jelas ya, kata beliau, ini leluhurnya para habaib mengatakan, ini orang tidak bisa kamu ambil manfaat dan justru berbahaya. Jangan beri kepercayaan, jangan berikan dia tugas-tugas penting, tidak. Maka ada pepatah Arab mengatakan, as-sadiqul aqil khairun, saya keliru, al-aduwul aqil khairun minas sadiqil jahil. Musuh yang cerdas itu lebih baik, bermanfaat daripada teman dekat tapi bodoh. Musuh tapi cerdas, kita bisa belajar dari kecerdasannya. Itu lebih baik daripada teman tapi bebal, nggak nangkap apa yang dimaksud oleh misi sebuah lembaga, nggak usah diajak berjuang itu. Nah yang ketiga, wal bakhil, orang yang kikir, pelit. Karena di waktu genting dia tidak bisa diharapkan partisipasinya, nggak bisa. Paham? Nah yang keempat, al-jubban, pengecut. Jangan teman sama orang yang punya sifat pengecut. Karena orang yang punya sifat pengecut, penakut, mau bersikap, berbuat tapi tidak siap bertanggung jawab, suka memberi saran, suka mengambil keputusan, tapi dia tidak siap dengan konsekuensi.
Ini jangan, itu penakut. Kata beliau, al-jubban fa innahu yuslimuka. Orang penakut itu bisa jadi menyelamatkan kamu, tapi ketika dalam keadaan genting, dia akan berlepas tangan. Orang penakut itu bisa nyerahkan antum kepada musuh ketika dia terdesak. Dan kalau sedang berjuang di waktu-waktu mepet pas gak ada duit, kabur karena dia menganggap itu sudah gak ada manfaatnya tinggal di sini, pergi karena gak ada duit. Ini penakut ini. Yang terakhir adalah fasik. Orang fasik itu adalah orang yang terang-terangan menampakkan sisi buruknya. Muamalahnya yang buruk, akhlaknya yang buruk, itu terang-terangan tanpa ada malu, bahkan jadi status hal-hal buruk itu. Ingat baik-baik antum yang ada di sini, kalau antum punya aib, simpen baik-baik. Ya, kalau antum tidak pandai menutup aib orang lain, aib dirimu sendiri, berarti kamu juga tidak akan mampu menutup aib orang lain. Dirimu saja kamu nggak bisa tutup kok. Kalau ada kelemahan, jangan jadikan status. Seluruh dunia tahu kelemahanmu itu. Jangan. Nah, orang fasik itu adalah orang yang berterus-terusan melakukan dosa, dan dia bangga dengan dosanya, terang-terangan lah. Kata beliau, orang fasik itu akan menjualmu hanya dengan alasan sesuap nasi, kata beliau, bahkan lebih rendah dari itu. Kemudian beliau ditanya, apa yang dimaksud lebih rendah dari sesuap nasi? Kata Imam Ja'far Shadiq, at-tam'u fiha wa la yanaluha. Orang yang berambisi cari makan padahal belum bisa makan. Punya ambisi untuk menggapai apa yang dia inginkan, kamu dijual nama baikmu oleh teman yang fasik itu. Teman jahat. Teman yang tampak akhlaknya gak bagus, harga dirimu kan dijual kepada orang lain, kan dijual hanya dengan alasan sesuap nasi. Yang penting fulus, yang penting saya bisa makan, atau lebih rendah dari itu. Apa yang lebih rendah itu? Hanya kepingin tapi belum bisa makan. Artinya apa? Dia korbankan temannya sendiri demi ambisinya, dengan apa yang dicari belum tentu dapat. Ya, seperti itu. Wallahu ta'ala alam bisawab wa ilaihil ma'ab. Nah, nanti setelah hikmah ini, hikmah berikutnya itu lebih unik ini. Hikmah berikutnya sebenarnya kadang yang menarik orang itu datang, itu sebenarnya ada pertalian ruh. Yang tidak sama ruh itu datang ambil keuntungan sebentar lalu pergi. Gitu. Ini nanti hikmah besok ya. Saya nggak bisa lanjut ini karena waktu kita. Al-Fatihah.